tetap di sana. Ibu tetap Anda di pesan sana. kepada polisi. Ibu, Bapak Ibu, ibu tetap di sana. Pesanan? Ibu tetap di sana. Oh, Ibu tetap di pesanan sana. ya? Oke. Sekarang kita tantang Bareskrim. Mana aslinya? Jangan hanya omon-omon kalau ada. Kita tuh harus luas pemikiran. Ini bukan soal legal standing yang Anda maksudkan. Kita itu tidak bisa sembarang mengadukan orang, ya. Harus paham dulu masalahnya ini apa, begitu, ya. Kami ini petugas juga sama dengan polisi dan jaksa, Integrated Criminal Justice System, sedang ya meneliti perkara ijazah palsu. Dan perlu Anda ketahui, apakah Anda sudah tahu ada 2 orang korban di situ, ya, dihukum 6 tahun yang oleh banding dan kasasi itu turun menjadi 2 tahun karena pasalnya tidak jadi pasal hoak tapi pasal kebencian. Kalau sudah kebencian itu kan sangat subjektif tuh, ya. Tapi orang ini dihukum tanpa pernah diperlihatkan ijazah asli Bapak Joko Widodo. Diminta oleh hakim untuk hadir, tidak pernah mau hadir, ya. Semua saksi ada 30 orang tidak pernah menyatakan menerima atau melihat daripada ijazah tersebut. Semuanya legalisir. Lah kalau ada legalisir berarti ada aslinya dong, tapi tidak mampu. Egy Sujana, Presiden TPUA menanyakan kepada jaksa, kalau begitu mana aslinya? Nggak ada, Bang. Kami terima dari Pak Polisi hanya begini. Kalau begitu, bagaimana bisa naik dari P21? Ini kekejaman, kezoliman luar biasa. Ya, sebentar, Apakah karena dia seorang Jokowi? Ini begitu? betul ditanyakan. Ya. Dan jawabannya seperti itu. Ya, Tidak seperti ada. itu. Karena ini Dalam penting persidangan informasinya. tidak ada ijazah aslinya. Ini kami hanya terima legalisir saja. 30 saksi itu. Semuanya seperti itu. Oke. Anda bayangkan. Dan bisa dihukum orang. Ya. 6 tahun dari dakwaan maksimal, tuntutan maksimal 10 tahun. Oke. Ya mungkin hakimnya nggak enak hati mau ngasih maksimal begitu. Oke. Ya. Baik, Bang Silvi. Itu yang saya maksudkan. Iya, jadi kalau mengenai makanya orang itu kalau menuduh seseorang ijazahnya palsu kah, KTP-nya palsu kah, sertifikat rumahnya palsu, harus megang buktinya dulu, bukan nanti penyidik yang mencari. Makanya, ya kan, waktu itu si Bambang Tri dan juga si Gus Nur itu mereka membuat podcast. Di situ mereka bersumpah bahwa ijazah Pak Jokowi palsu, Jangan memakai disimpangkan, Bang Al-Quran. Silvester. Interupsi nih. Jangan disimpangkan itu. Loh, Ya, memang ini bukan soal begitu prosedur. kenyataannya. Makanya Soal. akhirnya Ya. mereka dijatuhkan Tunggu dulu. vonis bersalah. Oh, itu salah sekali. Ya kan? Anda nggak mengerti Loh, kalau pengadilan menjatuhkan vonis bersalah Anda untuk nggak itu. mengerti. Makanya Bukan. sama yang Anda nggak sekarang. mengerti. Saya Kok mengatakan Anda jadi nggak benar. ya, waduh. Nggak benar. Makanya Itu tidak Anda benar. konyol, Ini kalah. forumnya saya mengatakan Ya, tidak Anda benar. konyol, Baca makanya lagi. kalah. Baca lagi ya. Jangan ngomong dulu. Tunggu dulu. Nanti konyol jadinya. Makanya Anda Sebentar, konyol. satu, Bapak Ibu, Makanya satu-satu. Anda nggak paham. Bapak Makanya Ibu, orang itu satu-satu. Klien saya sudah dihukum. Gara-gara Anda masuk Kurnia, di sini. satu-satu biar Ya. biar pemirsanya mengerti. Makanya kata Silakan. kekonyolan Anda, Bang Silvester, itu silakan. Salah. Makanya kemarin itu, Bang, gugatan mengenai ijazah palsu ini, ya kan, tanpa dilampirkan apapun ijazah aslinya, ditolak atau NO. Itu pengadilan, 2 kali pengadilan Surakarta dan pengadilan Solo, 2-3 tahun lalu. Tapi kan melakukan hal yang sama. indikator ijazah disebut palsu itu kan disebutkan. Kemudian dianalisis juga Mas Roy dan kawan. Yang dianalisis ini adalah digital, hanya kopian, bukan ada ijazah asli atau ijazah palsu. Nah, ini saya bilang. Ini omong kosong, ini hoax besar ini. Ya kosong. Ijazahnya Nggak itu yang bisa, Mas. kosong. Bang, nggak bisa mereka meneliti ijazah yang di hanya sosial media yang digital. Yang harus diteliti adalah ijazah yang palsu, yang asli, atau ijazah asli yang dipalsukan. Saya nanti bicara. Itu baru benar. Oke. Hah? Kami sekarang sudah memegang lebih dari 10 ijazah asli. Asli benar asli milik kakak angkatan kami yang sama-sama periodenya, yaitu pada tahun 85 kelulusan dari UGM. Ya, Oke. dan itu kita siap. Oke. Sekarang kita tantang Bareskrim. Mana aslinya? Jangan hanya omon-omon. Kalau ada aslinya tunjukkan. Oke, baik. Kita Ini siap penyesatan diuji. terbesar lagi Iya, yang barusan penyesatan. dilakukan Penyesatan oleh Mas ini. Roy saat ini. Penyesatan. Kenapa? Kenapa penyesatan? Waktu disita oleh Bareskrim Mabes Polri itu, ya, itu ijazah aslinya. Makanya waktu konvensi pers itu ditunjukkan fotokopinya dan di sampingnya Nggak foto ada ijazah itu. aslinya. Oke. Dan waktu itu juga, ya kan, sudah ada kan barang bukti ini penerimaan untuk di ijazah aslinya. Ya, Itu ada. Mas Roy. Nggak ada. Ya, jadi ini Nggak penyesatan. ditunjukkan. Bukan Ini penyesatan. orang suka menyesatkan gini. Iya, Makanya yang menyesatkan Sylvester. Loh, nggak mungkin dong saya menyesatkan. Iyalah. Saya bukan tertuduh. Interupsi, Oke. Anda akan jadi narapidana. Oh, Jadi- gila, Ya, udah. biar Jadi, Saya keberatan saya sama kasih Anda tahu ya. jadi Saya kasih tahu ya. Saya keberatan. Host saya keberatan. Dasarnya apa? Jadi saya kasih tahu ini. Anda Anda akan menjadi narapidana. Sebentar. Bang Silvester tetap di sana. Ibu Kurnia, Saya mau tanya, Anda Ibu pesan tetap kepada di sana. polisi? Ibu tetap Anda di pesan sana. kepada polisi? Bapak Ibu, Pesanan. Ibu tetap di sana. Ibu tetap di sana. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman pasti kalian sudah melihat cuplikan video di atas bahwasanya Sylvester ijazah kampus rokok dengan sudah ditutupi berarti ijazahnya bodong. Nah, Sylvester berjuang mati-matian itu karena diberi hadiah komisaris. Ya, kini publik harus
waras lawan terus untuk mencari kebenaran dan keadilan. Nah, publik sebenarnya harus cerdas ya melawan Sylvester ini. Selagi pemimpin Polri dan presidennya masih warisan rezim Jokowi, jangan harap akan tuntas masalah ini. Nah, si Silver ini dibayar Jokowi ya, dan dibayar udah uang haram hasil korupsi yang ditutupi. Jadi yang ngotot belain Jokowi walaupun mereka itu ngawur ya. Bahkan ternyata Mulyono CS sudah pesan pada polisi untuk mentersangkakan Pak Roy CS. Nah, berarti udah nggak ada hukum di Indonesia ini. Nah, yang ada orderan kasus ya, Sylvester emang nggak ngerti hukum. Ngaku-ngaku ngerti hukum mahasiswa ruko aja, ada saatnya nanti Sylvester akan mendapatkan balasannya. Nah, teman-teman, bila logika orang kalau punya ijazah asli pasti dengan bangga menunjukkan ini bertahun-tahun ya. Nggak bisa nunjukin jelas palsu. Usut sampai kapanpun biar ketar-ketir dia memalukan. Nah, Prabowo presiden yang tak ada gunanya, ijazah Jokowi yang berlarut-larut tidak bisa yang menyelesaikannya. Presiden Prabowo hati-hati, 98 akan terjadi lagi lebih parah ya kalau Prabowo terus takut sama Jokowi. Nah, ayo segenap rakyat Indonesia rapatkan barisan untuk tetap ya atau menegakkan kebenaran dan membasmi para pemalsu dokumen beserta para penjilatnya. Nah, kita sebagai rakyat Indonesia, bahasa menunjukkan bangsa, begitulah omongan Sylvester yang menunjukkan ketololangannya sendiri. Nah, kita lihat di sini bahwasanya juga memecah belah bangsa inilah agenda besar yang dimaksud. Mungkin sudah banyak yang mengurus KTP di pasar pramuka. Ya, presiden sesat takut pada kekuasaan, bukan takut pada sumpah dihukum. Nah, cari pemimpin yang jujur dan berakhlak agar Indonesia aman dan damai, bukan seperti mantan pemimpin yang bodoh dengan janji-janji palsunya. Nah, hanya satu jalan agar Prabowo perintahkan Damkar untuk mengeledanya, menyita rumah si Raja Itipu. Ya, beginilah kalau orang telah gila jabatan dan gila harta, kesalahan sebesar gunung pun dibetulkan. Ya, penjilat dan termul terkesan telah melakukan pengkhianat ya pada negeri Konoha yang rakyatnya jika tidak menjunjung tinggi kejujuran, bahkan komisaris sudah dapat walaupun dari hasil gonggong ya. Yang penting cuan, rakyat melongo-longo kebenaran dan kejujuran. Soal belakang kesempatan menjilat ya. Ternak, oh ternak, kapan bangsamu maju kalau sifat egois yang dikedepankan? Nah, teman-teman, kalau termul sudah kabasmi dari negara ini, baru Indonesia akan damai ya. Hukum sudah dikuasai yang punya duit. Skenario Prabowo harus turun tangan. Nah, memalukan, rakyat udah pinter mana yang ngotot, mana yang otak. Manusia gorong-gorong, ini jadi bikin kisru Nusantara ya. Sylvester bicaranya gak nyambung, tapi ngotoknya luar biasa. Dia takut kehilangan jabatannya, bikin malu perusahaan tanpa dia kerja. Nah, teman-teman, kita lihat juga nanti apakah para dari yang jujur kalah dengan para pembohong. Gawat memang ya. Ulti banyak masalah harus dibenahi. Logika kalau punya ijazah asli, kenapa tidak berani menunjukkan ke publik? Ya, ayolah berpikir waras ya. Hanya orang bodoh yang bisa mengatakan pembuktian keaslian ijazah atau palsu dengan cara harus menunjukkan ijazah yang diberada dan disimpan oleh orang lain. Nah, para penuduh hanya cukup memberikan petunjuk-petunjuk ya. Sedangkan pembuktian aslinya tugas polisi membawa bukti objek ijazah ke meja pengadilan. Ya, supaya ada kepastian hukum, bukan malah polisi menghentikan penyelidikan. Nah, ini negara kekuasaan, bukan negara hukum. Salut sama Sylvester berani memperlihatkan kebodohannya di depan umum. Nah, mestinya hakim dan memerintahkan Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya, atau Jokowi yang inisiatif menunjukkan kalau memang memiliki ijazah aslinya. Ya, Sylvester Telmu ini memang kebangetan membela hanya dengan nyeyelnya sendiri ya, dan mengandalkan besarnya badan, nggak tahu malu ya. Polisi mana yang tidak mau menjalankan pesanan penguasa?
Bahkan rakyat udah pada cerdas ya. Ijazahnya palsu, tunjukkan saja. Apa susahnya, kasus ijazah sudah hampir 10 tahun belum juga selesai. Ini Konoha muak ya. Jadi teman-teman, negara besar Indonesia punya presiden, hampa secara nggak punya presiden. Nah, Sylvester ucap harus ada bukti. Dia sendiri tak punya itukat ya, menerima yang baik Yego. Itulah lover Jokowi. Ya jelas Pak Presiden Prabowo nggak berani menyelesaikan kasus ijazah ini. Nah, kita sebagai negara Indonesia bisa mengukur cara berpikir lulusan ruko ya. Jadi ujung-ujungnya juga begitu. Ada pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah, termulu rata-rata lebar mulut tapi kosong blongnya. Ya, Sylvester sombongnya minta ampun. Bahkan Tuhan berilah orang-orangan ini pelajaran SMP. Dia bertobat. Bicara yang dibalik Sylvester penjilat terhina ya, yang berlagak so tahu. Nah, jadi daripada ribut terus, tolong Pak Jokowi tunjukkan ijazahnya. Ya, Sylvester ini ngotot banget ada dengan orang lain. Gak habis pikir, lanjut Pak Roy, jangan mundur, dan Bu Tifa. Kami selalu mendukung di belakang. Nah, mereka membangun narasi dan opini dengan mengandalkan kekuasaan pemerintahan, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan juga pengadilan. Nah, di atas pemegang kekuasaan, ada yang maha kuasa yang akan melawan kezoliman Jokowi dan korin-korinnya. Nah, jika sebetulnya yang bikin geger dan gaduh negeri ini Jokowi mengadu domba, rakyat Indonesia akan bikin ulah dengan ijazahnya yang abal. Nah, yang kalau dituduh dibuktikan ijazah yang aslinya, ditunjukkan baru yang nuduh nama penyamaran. Nah, teman-teman, mudah-mudahan ya kesombongan seorang Sylvester ini nanti Tuhan ungkapnya yang segamblang-gamblangnya, karena yang salah itu tetap salah dan yang benar juga tetap benar, yang tetap hak dan yang batil-batil pasti. Nah, di indikasi ijazah Sylvester itu bisa-bisa palsu ya, juga karena orang hukum nggak ngerti hukum. Ya, Presiden Gus Dur bicara itu aja repot, tunjukkan aslinya selesai. Apa perlu rakyat BW bawa SIM atau STNK? Copian, bagaimana dengan razia pelontas? Apakah itu perlu adanya reformasi total ya di kabinet Prabowo? Kalau negara ini tidak mau gaduh, selagi ada orang Jokowi maka akan ribut terus. Oke teman-teman, itu saja. Dimanapun kalian berada, kasih tanggapan kalian di dalam komentar. Terima kasih.